melindungi anak-anak kami sebaik mungkin sekaligus memahami peran yang mereka miliki dalam sejarah besar keluarga ini. Desas-desus yang selama ini hanya beredar di tabloid dan forum larut malam, hari ini meledak menjadi keterkejutan global setelah Istana Buckingham merilis sebuah pernyataan yang tak pernah dibayangkan siapapun akan muncul. Selama bertahun-tahun, spekulasi tentang Archie dan Lilibet terus berputar. Pertanyaan-pertanyaan yang dengan tegas diabaikan oleh istana, dihindari oleh keluarga, dan tak berani disentuh oleh orang dalam. Namun kini, setelah sekian lama bungkam, kebenaran akhirnya terseret ke permukaan. Para jurnalis terdiam. Pengamat kerajaan terperangah, bahkan komentator berpengalaman pun tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Apa sebenarnya yang telah ditemukan oleh istana? Pertanyaan seperti itu tak akan mereka jawab. Biasanya, pertanyaan tersebut akan diabaikan begitu saja. Lalu, mengapa justru sekarang identitas asli anak-anak itu diungkap? Keheningan yang selama ini ada akhirnya berubah menjadi badai. Selama puluhan tahun, Istana Buckingham berdiri layaknya benteng kuno yang tertutup rapat dari dunia luar. Dindingnya tebal, jendelanya tertutup, dan rahasianya dijaga dengan ketelitian nyaris militer. Tak ada yang bocor, tak ada penjelasan, dan seolah tak ada apapun yang mampu mengguncang keheningan institusi kerajaan. Bahkan ketika dunia ramai dengan wawancara, dokumenter, pengakuan emosional, serta tuduhan-tuduhan eksplosif dari Harry dan Meghan, istana tetap membisu. Tak ada reaksi, tak ada klarifikasi, tak ada emosi. Bagi jutaan orang yang menyaksikan, sikap diam ini tampak dingin, bahkan terkesan tak berperasaan, seolah-olah monarki sama sekali tidak peduli. Namun apa yang dianggap dunia sebagai ketidakpedulian ternyata jauh lebih rumit dan jauh lebih mengkhawatirkan. Di balik dinding megah dan lantai berkilau, bisik-bisik sebenarnya telah dimulai jauh sebelum publik menyadari ada sesuatu yang salah. Tersembunyi di dalam kantor-kantor istana, serangkaian dokumen telah disusun secara diam-diam. Ini bukan sekadar catatan kasar atau usulan yang menunggu persetujuan. Ini adalah instruksi final, tegas, disengaja, dan dibubuhi otoritas yang hanya dimiliki oleh monarki. Instruksi-instruksi ini bukan tentang acara kerajaan, kegiatan amal, atau upacara resmi. Semuanya berfokus pada dua anak tak berdosa, Archie dan Lilibet. Anak-anak yang tak pernah meminta gelar, tak pernah mencari ketenaran, dan tak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka akan berada di pusat badai global. Mereka yang berkesempatan langka membaca dokumen tersebut mengatakan bahwa isi pesannya sangat lugas, hampir terasa dingin, tak ada bahasa yang lembut, tak ada ruang kompromi, dan tak ada celah untuk penafsiran lain. Hubungan Archie dan Lilibet dengan identitas kerajaan telah berakhir, bukan ditunda, bukan dalam peninjauan, dan bukan menunggu pembahasan lanjutan, melainkan dihapus sepenuhnya. Dengan satu keputusan, jalan mereka menuju pengakuan kerajaan tertutup rapat, dan masa depan yang selama ini diasumsikan dunia akan mereka miliki lenyap begitu saja di atas kertas. Dan tiba-tiba, keheningan panjang istana pun menjadi masuk akal. Selama berbulan-bulan ketika Harry dan Meghan menyuarakan kebenaran mereka, ketika media membedah setiap gerak-gerik, dan ketika dunia berdebat soal rasisme, protokol, dan kekuasaan, monarki sebenarnya tidak mengabaikan mereka. Mereka hanya menunggu sesuatu yang lebih kuat daripada tekanan publik, lebih kuat dari wawancara televisi, dan lebih kuat dari emosi. Mereka menunggu kitab aturan, dokumen tua yang keras dan tak mengenal kompromi yang telah membentuk identitas kerajaan selama lebih dari 1 abad. Sebuah dokumen yang begitu berkuasa, hingga bahkan raja dan ratu pun harus tunduk padanya. Dokumen aturan ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah atau ditafsirkan sesuka hati. Aturan inilah yang pada akhirnya menentukan dengan tegas posisi Archie dan Lilibet dalam hierarki kerajaan. Keputusan monarki yang keras dan tak dapat dibatalkan berakar pada sebuah kerangka hukum yang dibentuk pada awal abad ke-20, jauh sebelum Harry maupun Meghan pernah menjadi bagian dari cerita ini.
Kerangka tersebut lahir di masa perang, gejolak politik, dan ketidakstabilan Eropa. Tujuannya jelas, melindungi mahkota dari ancaman apapun, baik politik, keluarga, maupun sosial, yang berpotensi melemahkan institusi kerajaan. Aturan itu menetapkan dengan tegas siapa yang dapat dianggap sebagai anggota kerajaan, siapa yang berhak menyandang gelar, siapa yang dapat mewarisi status, dan siapa yang harus berada di luar lingkaran kerajaan. Sistem ini kemudian menjadi fondasi identitas monarki yang menempatkan garis keturunan, kedekatan dengan takhta, serta otoritas raja atau ratu yang berkuasa sebagai prioritas utama. Ikatan emosional, tingkat popularitas, atau opini publik sama sekali tidak diperhitungkan. Aturan tersebut tidak membuka ruang bagi pengecualian maupun celah apapun. Pada dasarnya, tindakan keras monarki saat ini mencerminkan strategi yang dirancang lebih dari 1 abad lalu. Sebuah strategi untuk menjaga institusi, mempertahankan kesinambungan, dan memastikan bahwa keputusan mengenai status kerajaan tetap bersifat mutlak, kaku, dan berlaku jangka panjang. Hingga hari ini, lebih dari 100 tahun kemudian, buku aturan yang sama masih berdiri kokoh seperti tembok batu, tak tergoyahkan, tak tersentuh, dan dianggap suci oleh institusi kerajaan. Karena itu, ketika Harry dan Meghan memilih kehidupan di luar kewajiban kerajaan, ketika pengungkapan publik mereka mengguncang istana, dan ketika hubungan mereka dengan mahkota retak, monarki tidak bereaksi secara emosional atau tergesa-gesa. Mereka hanya kembali pada kitab aturan tersebut. Hukum lama berbicara dengan jelas, dan keputusan terkait Archie serta Lilibet mengikuti logika kaku yang telah ditetapkan. Dunia boleh berubah, tetapi aturannya tetap sama. Di balik pintu-pintu berlapis emas dan di dalam kantor-kantor yang sunyi, masa depan 2 anak kecil ditentukan oleh sebuah dokumen yang bahkan lebih tua dari kakek nenek mereka. Dokumen yang lahir di masa ketakutan ditegakkan di tengah kekacauan dan kini digunakan untuk menentukan siapa yang benar-benar tergolong bangsawan dan siapa yang tidak. Apa isi dokumen tersebut, kapan ia disahkan, dan bagaimana ia membentuk masa depan kedua anak itu? Untuk memahami jawabannya, kita harus menelusuri lebih dalam dokumen lama tersebut. Buku aturan yang telah bertahan melewati 1 abad. Tahun itu adalah 1917, masa ketika dunia terasa seperti runtuh ke dalam dirinya sendiri. Eropa dilalap api perang. Kekaisaran-kekaisaran yang telah berkuasa selama berabad-abad mulai goyah, tersandung, dan runtuh seperti raksasa yang dihantam kekuatan tak kasat mata. Para raja melarikan diri dari istana mereka. Revolusi menyapu berbagai negara. Tatanan lama yang dahulu terasa tak tergoyahkan mulai retak. Di tengah kekacauan global ini, Raja George V menyaksikan badai dengan perpaduan antara ketakutan dan tekad. Ia menyadari bahwa monarki Inggris, sekuat apapun kelihatannya, tidak kebal terhadap gelombang yang meruntuhkan takhta-takhta lain di Eropa. Yang paling ia khawatirkan bukan hanya musuh politik atau pemberontak, melainkan sesuatu yang jauh lebih halus, kebingungan. George V memahami bahwa kebingungan bisa menjadi senjata mematikan, terutama di masa ketika penipu dapat mengaku berdarah bangsawan, propaganda dapat menciptakan pewaris palsu, dan musuh mahkota mampu memanipulasi opini publik. Bahkan, sedikit keraguan tentang siapa yang termasuk dalam keluarga kerajaan dapat menimbulkan kerusakan besar. Selama berabad-abad, identitas kerajaan dibentuk oleh tradisi dan kebiasaan, oleh upacara dan ekspektasi. Namun, tradisi saja tidak lagi cukup untuk melindungi mahkota di era ketika informasi palsu menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Maka George III mengambil keputusan yang akan mengubah keluarga kerajaan Inggris selamanya. Ia memutuskan untuk mengubah sesuatu yang sebelumnya hanya hidup dalam ritual dan sejarah menjadi hukum tertulis. Langkah ini berani dan mengejutkan, bahkan bagi orang-orang terdekatnya. Namun ia yakin bahwa inilah satu-satunya cara untuk mencegah monarki dipelintir, dimanfaatkan, atau dibentuk ulang oleh kekuatan luar.
Pada tahun 1917, ia menyusun dokumen yang kemudian dikenal sebagai Letters Patent, sebuah dokumen hukum yang akhirnya menjawab pertanyaan mendasar. Siapa yang benar-benar termasuk keluarga kerajaan? Sebelum itu, gelar bisa diberikan karena kemurahan hati atau ditahan karena preferensi pribadi. Kerabat jauh dapat mengajukan klaim, dan rumor kerap memperumit garis keturunan. George Elm menginginkan kejelasan mutlak. Ia menghendaki sebuah sistem tanpa tebakan, tanpa kelonggaran oportunistik, dan tanpa peluang bagi siapapun untuk menyusup ke garis kerajaan melalui pujian atau manipulasi. Letters Patent menetapkan kriteria ketat dalam menentukan identitas kerajaan. Garis darah harus jelas dan sah, tanpa ruang bagi asal-usul yang meragukan atau klaim tak terduga. Kelahiran seorang anak harus diakui secara resmi oleh Istana Buckingham, sehingga tidak ada pengumuman pribadi atau pernyataan santai yang bisa menetapkan status kerajaan. Selain itu, sesuai tradisi panjang yang mengaitkan mahkota dengan gereja Inggris, setiap anak kerajaan wajib dibaptis secara resmi. Dengan peristiwa tersebut tercatat baik di register gereja maupun arsip istana. Selama 100 tahun berikutnya, sistem ini bertahan dengan kokoh. Setiap anak yang lahir dalam Wangsa Windsor memasuki dunia di bawah pengawasan ketat aturan-aturan ini. Kelahiran diumumkan secara terbuka, pembaptisan dicatat dengan rapi, dan keluarga kerajaan terus berjalan tanpa kebingungan atau ketidakpastian mengenai garis keturunan mereka. Yang sempat mengancamnya selama Perang Dunia Pertama. Struktur yang dibangun oleh George Temei bersifat rapi, presisi, dan sangat protektif. Ia berfungsi sebagai perisai tak terlihat yang menjaga identitas setiap pangeran dan putri kerajaan. Sistem ini bekerja dengan senyap, tanpa celah, hingga akhirnya tahun 2019 tiba. Seorang bayi kerajaan lahir, Archie Harrison Mountbatten Windsor. Dan sejak saat itu, ritme lama yang telah bertahan selama puluhan tahun mulai terganggu. Segala sesuatu tentang kelahirannya terasa berbeda. Pengumuman kelahiran disampaikan melalui jalur yang tidak lazim. Informasi yang biasanya diumumkan ke publik justru ditahan. Pembaptisannya, yang secara tradisional merupakan acara resmi dan tercatat, dilakukan secara tertutup dengan dokumen yang dirahasiakan dan foto-foto yang tidak dirilis. Publik, media, bahkan anggota keluarga kerajaan yang lebih luas mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang hampir tidak pernah muncul selama lebih dari 1 abad. Untuk pertama kalinya sejak Raja George Bly mengukuhkan sistemnya, sebuah retakan terlihat pada struktur identitas kerajaan yang selama ini tampak sempurna dan terjaga. Retakan itu halus, tetapi nyata. Dan yang mengejutkan, semuanya bermula bukan dari skandal atau kontroversi besar, melainkan dari kelahiran seorang anak, Archie, yang kehadirannya secara tak terduga menggoyahkan tradisi yang selama beberapa generasi dianggap tak tergoyahkan. Apa yang membuat kelahiran Archie begitu berbeda? Bagaimana dokumen lama itu berperan? Dan apa dampaknya bagi masa depan Archie? Mari kita telusuri lebih jauh. Lahirnya keraguan. Kedatangan Archie pada tahun 2019 seharusnya menjadi salah satu peristiwa paling sederhana dalam sejarah kerajaan. Sepasang orang tua yang berseri-seri, seorang bayi kerajaan di era modern, dan pengumuman resmi yang mengikuti protokol yang telah dijalankan selama puluhan tahun. Semuanya seharusnya berjalan tenang dan dapat diprediksi. Namun, di balik perayaan itu, sebuah detail kecil muncul dalam dokumen resmi. Detail yang tampaknya sepele, tetapi perlahan berubah menjadi pusaran pertanyaan besar. Akta kelahiran resmi Archie awalnya mencantumkan nama lengkap legal Meghan, Rachel Meghan Markle. Tidak ada yang aneh, itu adalah prosedur standar. Setiap ibu kerajaan sebelumnya dicatat dengan identitas hukum lengkap mereka, bukan dengan gelar atau sebutan kehormatan. Lalu sesuatu yang tidak biasa terjadi, sesuatu yang hampir tak pernah terdengar dalam administrasi kerajaan. Dokumen tersebut diubah secara diam-diam dan mendadak, tanpa penjelasan resmi apapun. Nama hukum Meghan dihapus sepenuhnya dan digantikan dengan gelar kerajaannya, Her Royal Highness, Duchess of Sussex. Bagi orang awam, perubahan ini mungkin terdengar sepele. Lagi pula,
Meghan memang Duchess of Sussex. Namun dalam sistem pencatatan kerajaan, akta kelahiran adalah dokumen sakral. Ia tidak boleh diubah, disesuaikan, atau dipoles demi citra publik. Dokumen tersebut bersifat permanen dan mengikat secara hukum. Ketika sebuah akta kelahiran kerajaan diubah secara tertutup tanpa alasan yang dijelaskan kepada publik, hal itu langsung menimbulkan kekhawatiran di tingkat tertinggi istana. Meghan menyatakan secara terbuka bahwa istana yang menginginkan perubahan tersebut. Sebaliknya, staf istana menyebut bahwa Meghan sendiri yang memintanya. Kedua pihak saling menyangkal dan tak satupun memberikan bukti. Akibatnya, kebenaran sesungguhnya tidak pernah terungkap. Namun satu hal menjadi jelas. Kredibilitas catatan resmi kelahiran Archie telah terguncang. Dan di dalam monarki, keraguan adalah sesuatu yang berbahaya. Keraguan tumbuh, keraguan menyebar. Tak lama kemudian, lahirlah Lilibet. Jika dokumen Archie menimbulkan kekhawatiran, maka kelahiran Lilibet membuka persoalan yang jauh lebih besar. Kelahirannya diumumkan dari California, jauh dari dokter kerajaan, bidan istana, dan seluruh protokol yang selama berabad-abad membentuk kelahiran anggota kerajaan. Tidak ada staf medis istana yang hadir, tidak ada konfirmasi dari rumah tangga kerajaan, tidak ada pengumuman seremonial yang dipasang di papan berlapis emas di luar istana Buckingham. Sebagai gantinya, dunia menerima siaran pers yang hangat, modern, dan sangat khas Amerika. Pesannya penuh kasih dan emosi, namun sepenuhnya terlepas dari institusi yang mendefinisikan identitas kerajaan. Namun kejutan terbesar datang kemudian. Harry dan Meghan mengumumkan bahwa putri mereka telah dibaptis di California. Bagi mereka, itu adalah momen keluarga yang sederhana dan membahagiakan. Tetapi ketika gereja Inggris dimintai konfirmasi, jawabannya kosong. Tidak ada catatan, tidak ada dokumen, tidak ada registrasi pembaptisan seorang anak kerajaan. Dalam sistem gereja, peristiwa itu seolah tidak pernah terjadi. Bagi Harry dan Meghan, hal ini bukan masalah besar. Mereka bukan lagi anggota kerajaan aktif. Mereka tinggal ribuan kilometer jauhnya dan merayakan momen hidup dengan cara mereka sendiri. Namun bagi istana, situasinya sangat berbeda. Menurut aturan lama dalam letters patent, aturan yang menentukan siapa yang dapat disebut bangsawan dan dengan cara apa, ini merupakan pelanggaran langsung. Ketiadaan pembaptisan resmi di gereja Inggris berarti satu elemen identitas yang sangat penting, sebuah syarat mendasar tidak terpenuhi. Dan bagi monarki, ini bukan sekadar detail kecil yang terlewat, ini bersifat struktural. Ini menyentuh fondasi sistem itu sendiri. Ini bersifat konstitusional. Dalam bahasa sunyi para orang dalam istana, hal ini berpotensi membuat mereka tidak memenuhi syarat. Perlahan, ketidakkonsistenan seputar Archie dan Lilibet berkembang seperti retakan halus pada kaca. Mula-mula tipis lalu menyebar ke segala arah. Istana tidak mengatakan apapun kepada publik. Tidak ada tuduhan, tidak ada rilis pers, tidak ada klarifikasi, hanya keheningan, dingin, terukur, disengaja, dan mengamati. Namun di balik diam itu, setiap penyimpangan, setiap upacara yang tidak tercatat, setiap dokumen yang diubah, semuanya dicatat dengan sangat teliti. Mesin kerajaan lambat, resmi, dan tidak mudah dilenturkan, merekam setiap kejanggalan. Seiring berjalannya waktu, sebuah pertanyaan yang sunyi namun mengganggu mulai tumbuh di dalam institusi. Apa yang terjadi jika anak-anak kerajaan hidup di luar aturan yang sejak awal mendefinisikan siapa yang dianggap kerajaan? Istana tidak pernah menjawab, mereka tidak perlu. Retakan itu membesar dengan sendirinya. Lalu seperti apa reaksi Harry ketika mengetahui perkembangan ini? Bagaimana dampaknya bagi anak-anaknya? Apa yang ia lakukan? Mari kita lihat. Jawaban. Terakhir sang mahkota. Ketika retakan sunyi di dalam keluarga kerajaan berubah menjadi patahan yang dalam, Harry mendapati dirinya berada di posisi yang tak pernah ia bayangkan.
Terjebak di antara hidup yang ia pilih dan warisan yang ia kira akan selalu tersedia bagi anak-anaknya. Benar, ia telah mundur dari tugas kerajaan. Benar, ia menginginkan hidup yang lebih tenang jauh dari gerbang istana dan sorotan berita tanpa henti. Namun, bahkan dalam jarak itu, ia tak pernah membayangkan bahwa menjauh saja bisa berarti identitas kerajaan anak-anaknya akan dicabut. Di dalam hatinya, Harry percaya Archie dan Lilibet berhak atas warisan mereka semata-mata karena darah. Dan karena itu, di balik pintu tertutup, ia melakukan sesuatu yang tidak banyak orang ketahui. Dalam kesunyian malam, ketika dunia mereda dan emosi tak lagi bisa dikubur, ia meraih kembali arah istana yang pernah ia tinggalkan. Orang dalam mengatakan ia beberapa kali menelepon pejabat senior. Percakapan yang tidak rapi, tidak terjaga, dan terasa sangat jujur. Ini bukan suara seorang pangeran yang berbicara dengan formalitas atau hak istimewa. Ini suara seorang ayah. Ia memohon, ia berulang kali meminta keputusan itu dipertimbangkan kembali, mendesak agar anak-anaknya diakui, dilindungi, dan dicatat sebagai bagian dari garis keturunan kerajaan. Ia menegaskan bahwa gelar bukan sekadar kemewahan atau tradisi kosong. Baginya, gelar adalah penanda identitas, perisai perlindungan, dan benang yang mengikat seorang anak pada kisah besar yang melampaui dirinya. Namun istana tidak bergeser. Di setiap panggilan, jawabannya tetap sama. Sopan di permukaan, tetapi dingin di bawahnya. Hingga pada suatu malam, seorang staf menyampaikan pesan yang menghantam Harry lebih keras daripada tajuk tabloid manapun. Kalimatnya tajam, tanpa empati, disampaikan dengan ketenangan institusi yang tidak bernegosiasi. Ini bukan soal emosi, ini soal ketertiban, garis keturunan, dan masa depan mahkota. Pada saat itu, ada sesuatu dalam diri Harry yang runtuh. Ia menyadari bahwa ia bukan sekadar pangeran yang mundur dari tugas. Ia sedang menjadi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Pangeran yang anak-anaknya perlahan ditulis keluar dari satu-satunya kisah yang selama ini dikenal oleh para leluhurnya. Pintu-pintu yang dulu ia lalui sebagai anggota keluarga kerajaan kini ditutup bagi Archie dan Lilibet, tanpa suara, tanpa peringatan. Setelah itu, istana bergerak dengan ketelitian sunyi yang sudah menjadi ciri khasnya. Tidak ada pengumuman besar. Tidak ada pengarahan media, tidak ada percakapan megah di ruang publik. Institusi bertindak diam-diam, di balik tirai dan di dalam ruangan terkunci. Tempat keputusan dibuat tanpa tepuk tangan dan tanpa penolakan. Tidak bising, tidak dramatis, hanya final. Nama anak-anak itu tidak dilupakan. Orang dalam mengatakan mereka dikeluarkan bukan karena kesalahan atau kelalaian, melainkan secara sengaja, setahap demi setahap, seolah seseorang sedang menyunting sebuah cerita dan memilih tokoh mana yang berhak tetap ada di dalamnya. Catatan berubah. Arsip disesuaikan. Peluang seremonial yang dulu terasa otomatis lenyap tanpa jejak. Perlindungan yang sebelumnya dianggap pasti mulai ditinjau ulang, lalu ditarik. Dan tempat dalam garis panjang kerajaan yang membentang berabad-abad seakan menguap begitu saja. Dalam dunia kerajaan, di mana garis darah menentukan takdir dan sejarah dijaga, nyaris seperti keyakinan suci, dihapus adalah luka paling berat. Itu semacam pengasingan sunyi. Bukan dari sebuah tempat, melainkan dari warisan. Dan jauh dari tembok istana, Harry memikul beban kebenaran itu. Ia meninggalkan institusi untuk melindungi keluarganya. Tetapi kini, ia takut institusi justru membelakangi anak-anaknya. Tidak ada kamera yang merekam kesedihannya. Tidak ada pernyataan resmi yang mengumumkan jarak itu. Hanya keheningan yang begitu tebal hingga seakan menelan generasi. Harry memang menjauh dari kehidupan kerajaan, tetapi kini ia memahami dengan perih mahkota yang menjauh dari anak-anaknya. Apakah istana mengindahkan permohonan Harry? Apakah mereka bersedia meninjau ulang keputusan itu? Mari kita dalami rincian pesan terakhir dari mahkota. Keheningan adalah kuasa. Di tengah kebisingan yang mengitari Harry, Meghan, dan anak-anak mereka, Istana Buckingham tak pernah maju untuk berdebat, tak pernah merilis koreksi, dan tak pernah menawarkan penjelasan.
Bukan karena istana tak punya kekuatan atau informasi untuk berbicara, mereka hanya tidak merasa perlu. Karena monarki sejak lama menguasai satu senjata kuno, senjata yang membawanya selamat melewati perang, skandal, pengkhianatan, dan berabad-abad penilaian publik, keheningan. Keheningan ini bukan karena kikuk, bukan karena takut, bukan karena tidak mampu merespons. Ini adalah pilihan yang disengaja, dibentuk dengan hati-hati, dipoles dengan disiplin, dan dijaga dengan keras. Di tangan kerajaan, keheningan berubah menjadi perisai sekaligus pedang. Sebuah alat yang jauh lebih tajam daripada siaran pers manapun dan jauh lebih bertahan lama dibandingkan sebuah judul berita. Inilah cara Sunyi Mahkota berkata, "Kami tidak bertarung dengan aturanmu." Ketika Harry dan Meghan membagikan kisah mereka melalui wawancara, memoir, dan film dokumenter, istana tetap diam, kokoh seperti gunung yang tak tergoyahkan badai. Ia tidak terjun ke dalam drama, ia tidak berlomba mencari simpati. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada publik. Sebaliknya, monarki bersandar pada sesuatu yang lebih kuat daripada opini dan lebih keras daripada emosi, tradisi. Bagi monarki, buku aturan berbicara lebih lantang daripada suara manusia manapun. Protokol bertindak sebagai hakim, sejarah menjadi juri, dan waktu menyampaikan putusan terakhir. Dalam kasus ini, vonisnya jelas, dingin, dan tak dapat dibatalkan. Mahkota tidak pernah melunak, bukan demi perasaan pribadi, bukan demi popularitas publik, bahkan bukan demi para pangeran yang memilih pergi. Ketika istana memutuskan untuk menutup sebuah bab, ia melakukannya tanpa teriakan, tanpa amarah, tanpa drama. Seseorang tidak dinyatakan sebagai musuh, tidak dicap sebagai pengkhianat. Ia hanya menghilang dari bingkai kerajaan, seolah perannya telah berakhir dan cerita terus berjalan tanpa dirinya, dihapus secara sunyi, seperti satu baris yang digosok dari manuskrip lama. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan tuntas. Di titik inilah Archie dan Lilibet berada. Mereka akan tumbuh dengan kenyamanan, kebebasan, dan berbagai peluang yang diperjuangkan keras oleh orang tua mereka. Mereka akan dikelilingi cinta dan menjalani hidup jauh dari tuntutan berlapis emas di balik dinding istana. Namun arsip kerajaan, buku-buku tua yang mencatat kehidupan, gelar, dan garis keturunan raja dan ratu akan terus membalik halaman tanpa berhenti pada nama mereka. Tahun demi tahun, generasi demi generasi, catatan itu akan melaju seolah tidak ada yang hilang. Karena dalam monarki, ketiadaan bukanlah kebetulan. Ia adalah pesan, pesan yang tidak disampaikan lewat pidato atau pernyataan, melainkan melalui ruang kosong. Melalui gelar yang tak pernah muncul, peran yang tak pernah diberikan, dan pengakuan yang tak pernah datang. Ruang kosong itulah bentuk komunikasi istana yang paling dingin dan justru paling keras. Ia berbicara lebih lantang daripada pengumuman kerajaan manapun. Ia mengatakan, ketika mahkota telah memutuskan, keputusan itu berdiri. Keheningan mengunci pintu dan beberapa pintu tak pernah terbuka kembali. Maka sementara dunia memperdebatkan apa yang adil atau tidak, dan para pendukung bersilang pendapat tentang perlakuan, ketidakadilan, dan tanggung jawab, institusi itu terus melangkah maju dengan kesabaran mantap sebuah mesin berusia berabad-abad. Ia tidak tergesa. Ia tidak menjelaskan. Ia hanya berlanjut. Dan di sanalah letak kekuatan sejati monarki. Ketenangan yang terukur, kalkulatif, dan bertahan lebih lama daripada kemarahan judul berita, bahkan keluarga. Kisah Archie dan Lilibet bukanlah tentang amarah istana. Bukan tentang balas dendam atau hukuman. Ia tentang sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih permanen. Sebuah pilihan. Pilihan yang dibuat di ruang-ruang tempat tradisi mengalahkan emosi, tempat protokol lebih tebal daripada darah, dan tempat keheningan menjadi kata terakhir. Dan sekali diucapkan, keputusan sunyi itu bergema selamanya. Lalu bagaimana keadaan anak-anak di tengah pusaran ini? Apakah mereka menyadari perkembangan tersebut? Apa yang mereka lakukan belakangan ini? Mari kita lihat.
Tindakan kebaikan keluarga Sussex. Dalam pengingat yang menyentuh tentang makna pelayanan dan empati, Meghan Markle dan Pangeran Harry baru-baru ini menjauh sejenak dari hiruk-pikuk drama kerajaan dan obrolan selebritas untuk melakukan sesuatu yang indah dalam kesederhanaannya. Memasak makanan bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pangan yang cukup. Dan mereka tidak datang sendirian. Kali ini mereka mengajak kedua anak mereka yang masih kecil, Archie dan Lilibet, memberi mereka pengalaman langsung tentang kerja amal, sebuah nilai yang selama berabad-abad menjadi bagian dari tradisi kerajaan. Keluarga berempat itu tiba di Our Big Kitchen Los Angeles, OBKLA. Dapur komunitas yang hangat dan ramai, dikenal karena menyatukan orang-orang untuk membantu tetangga yang membutuhkan. Ini bukan penampilan yang diatur atau sesi foto dengan senyum dipoles. Meghan dan Harry mengenakan celemek, memakai sarung tangan seperti relawan lainnya, lalu mulai bekerja. Archie dan Lilibet yang masih sangat muda mengikuti jejak orang tua mereka dengan rasa ingin tahu dan ketulusan alami khas anak-anak. Di dalam dapur, sayuran berwarna-warni memenuhi meja dan para relawan bergerak dengan tujuan yang jelas. Meghan menunjukkan kepada Archie cara memotong paprika dengan aman, membimbing tangan kecilnya saat ia berkonsentrasi serius, seperti sedang menjalankan misi penting. Tak jauh dari sana, Harry membantu Lilibet menggulung adonan menjadi bulatan-bulatan kecil. Masing-masing akan menjadi bagian dari makanan hangat yang dikemas untuk individu dan keluarga yang berjuang menghadapi meningkatnya biaya hidup. Tentang kerasnya biaya hidup. Selama beberapa jam, keluarga Sussex bukanlah tokoh dunia, mantan bangsawan, atau bahan berita media. Mereka hanyalah sebuah keluarga yang membantu keluarga lain, berbagi kebaikan, tenaga, dan tawa di atas talenan dan mangkuk adonan. Setelah kunjungan tersebut, Archewell Foundation milik Harry dan Meghan menjelaskan bahwa semua makanan yang mereka bantu siapkan disumbangkan kepada berbagai organisasi komunitas yang mendukung warga yang membutuhkan, termasuk Los Angeles Mercy Housing, Pico Union Project, dan PAID. Organisasi-organisasi ini memastikan makanan tersebut sampai kepada mereka yang menghadapi tunawisma dan kerawanan pangan. Meski pasangan ini banyak terlibat dalam proyek media dan komersial, aksi tersebut menegaskan bahwa filantropi tetap menjadi inti kehidupan mereka. Tindakan itu juga mencerminkan niat mereka menanamkan nilai empati, kerendahan hati, dan tanggung jawab sosial kepada anak-anak mereka. Menunjukkan bahwa tindakan pelayanan kecil yang dilakukan secara langsung dapat meninggalkan dampak yang bertahan lama. Dalam banyak hal, gestur ini terasa seperti gema sunyi dari tradisi kerajaan yang lebih dikenal. Tradisi yang berakar bukan pada kemegahan, melainkan pada pengabdian. Para pengamat kerajaan dengan cepat menangkap kemiripan dengan mendiang Putri Diana, yang dalam pendekatan pengasuhannya kerap membawa kedua putranya menyaksikan realitas dunia di luar gerbang istana. Diana membawa William dan Harry ke penampungan tunawisma, rumah sakit, dan pusat komunitas. Ia ingin mereka memahami bahwa keistimewaan datang bersama tanggung jawab dan bahwa belas kasih perlu dipelajari sejak dini serta dipraktikkan secara konsisten. Pelajaran-pelajaran itu menetap dalam diri Harry sepanjang hidupnya. Kini, melihat Harry meneruskan warisan tersebut, mengajak Archie dan Lilibet ke ruang-ruang tempat kebaikan dibagikan melalui tindakan sederhana seperti memasak, memberi makna tambahan pada momen itu. Ini menunjukkan kelanjutan semangat Diana, bahkan ketika keluarga Sussex membangun kehidupan yang sangat berbeda, jauh dari struktur monarki. Kunjungan itu juga menyoroti bagaimana kerja amal dapat menjadi sesuatu yang membumi. Di tengah sorotan publik, tantangan pribadi, dan perubahan besar dalam peran mereka, Harry dan Meghan kembali pada sesuatu yang stabil dan familiar. Membantu sesama secara tenang tanpa gemerlap, sebuah pengingat bahwa pelayanan tidak selalu membutuhkan panggung besar. Terkadang pelayanan terlihat seperti menggulung adonan, memotong sayuran, tertawa bersama anak-anak, dan mengemas makanan yang akan mencerahkan hari seseorang. Bagi Archie dan Lilibet, pengalaman ini mungkin kelak menjadi kenangan masa kecil yang membentuk pemahaman mereka tentang kebaikan dan kebersamaan. Bagi Harry dan Meghan,
Ini adalah kesempatan menyatukan waktu keluarga dengan tindakan yang bermakna. Dan bagi para penerima makanan, itu berarti asupan, baik fisik maupun emosional, dari tangan-tangan yang menyiapkan hidangan dengan penuh kepedulian. Di dunia yang kerap dipenuhi tajuk tentang konflik, kontroversi, dan perpecahan, Hari Keluarga Sussex di OBKLA menonjol karena kesederhanaannya. Sebuah pengingat bahwa dampak bermakna bermula dari tindakan pelayanan kecil, dan bahwa belas kasih yang dibagikan lintas generasi akan menjadi warisan yang melampaui gelar, peran, dan ekspektasi kerajaan.